Sekali lagi saya sampaikan selamat datang di JPCC dan selamat tahun baru 2025 bagi kita semua. Kita semua senang kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan yang baru. Ya enggak? Ya, kalau sesuatu yang baru kayaknya kita selalu excited. Apapun yang sifatnya baru pasti sesuatu yang exciting, baik itu pekerjaan yang baru, rumah baru, mungkin bisnis yang baru, karya yang baru, pakaian yang baru, handphone yang baru, tahun baru, lahir baru. For something new, it is always exciting. Semua yang baru pasti ada sukacita di situ. Ya, masuk ke 2025 kita juga punya tema yang baru yaitu New Season. Ya, dalam hidup musim datang silih berganti. Seasons come, seasons go. Dan sebagai gereja ada banyak hal baru yang terjadi, kita alami bersama-sama. Dan gereja juga mau bahwa setiap kita menyambut bukan saja tahun yang baru, tapi memakai momen ini sebagai menyambut musim yang baru dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Dan setiap yang baru pasti berhubungan erat dengan perubahan, right? Baru identik dengan berubah. Baru identik dengan perubahan. Dan perubahan biasanya ada yang membuat kita suka, ada yang membuat kita gak suka. Ya, dulu masuk ke dalam gereja ini ngantri, wah gak suka. Pakai apps diganti, ada juga yang gak suka. Ya, perubahan ada yang bilang gak suka, ada juga yang suka. Itu wajar. Ya, karena berubah artinya juga kita bersedia melepaskan yang lama. Dan kita pakai cara yang baru, pikiran-pikiran yang baru, perspektif yang baru, sikap yang baru. Meskipun demikian, saya tahu akan ada dua kemungkinan keadaan yang kita alami masing-masing di musim yang baru. Contohnya kondisi yang pertama adalah situasi keadaan yang buat kita mungkin tetap sama aja. Gak ada yang berubah, masuk ke tahun yang baru. Tapi segala sesuatunya sama, berjalan seperti biasanya. Seperti waktu sebelumnya. Tapi juga ada kondisi kedua yang memang kita mengalami situasi keadaan yang benar-benar baru. Kita alami. Misalnya ada yang ya tahun lalu saya udah menikah, masuk ke tahun baru ya tetap ada dalam pernikahan. Tapi ada juga yang baru menikah dan masuk ke tahun yang baru mengalami pernikahan yang baru dialami. Pekerjaan yang biasanya ya tahun lalu juga udah kerja, sekarang pekerjaannya sama aja. Ada juga yang baru menerima pekerjaan yang baru. Ada yang rumah yang baru, kantor yang baru. Ada yang memiliki fase anak di usia balita. Kemarin masih balita, sekarang masih balita juga. Tapi ada yang orang tua yang memiliki fase anak yang berpindah dari preteen masuk ke teenagers. Ya. Ada yang tetap sama, tapi juga ada yang berubah. Meskipun ada persamaan dari kedua kondisi tersebut adalah kita tetap harus meresponinya. Kondisi pertama dengan tantangan yang sama dan pergumulan yang sama, bagaimana saudara punya respon yang berbeda atau respon yang berubah. Sedangkan di kondisi kedua saudara harus menciptakan sikap-sikap yang baru untuk menyesuaikan keadaan itu. Jadi pertanyaannya apakah kita siap untuk menghadapi dan melakukan perubahan? Apakah kita siap untuk meresponi dengan sikap-sikap yang baru? Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Nah, namun demikian hal yang terpenting adalah kita harus tahu, sadar bahwa kita ada di musim apa sekarang. Know your season. Itu menjadi judul khotbah saya pada hari ini. Know your season. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan
siang dan malam. Selama bumi ini masih ada, Alkitab menuliskan tidak akan henti-hentinya ada pergantian musim. Musim menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Dan di setiap musim yang berbeda, kita harus bisa menyesuaikan diri, saudara. Dan setiap musim harus diresponi dengan sikap yang berbeda. Termasuk contohnya di dunia ini, di bumi ini ada 4 musim alam. Ya di Indonesia nggak terlalu berasa ya. Kita cuma ada 2 musim. Right? Musim panas dan musim yang lebih panas. Gitu kan, di kita cuma ada 2 itu aja. Panas sama lebih panas. Karena kita negara tropis, right? Tapi kalau ada di negara yang non-tropis, saudara lebih merasakan signifikan perpindahan musim yang berbeda. Ya, ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Dan yang pasti waktu kita mengalami perbedaan musim, kita harus beradaptasi. Ya. Nah, respon apa? Seperti apa yang sebaiknya menjadi acuan supaya kita bisa beradaptasi di musim yang baru ini? Buat saya nggak ada yang lain selain kita mengacu kepada apa yang tertulis di Alkitab, bagaimana kita meresponi musim yang baru. Apa yang kita bisa cermati, pelajari dan kita terapkan ketika kita masuk ke dalam musim yang baru. Mari kita lihat, cermati peristiwa besar yang pernah dialami oleh bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Terambil dari cerita yang tertulis di Bilangan 13 dan 14. Kita akan cermati bersama-sama, kita akan observe peristiwa yang terjadi ini. Sedikit background saja bahwa saat itu bangsa Israel mengalami masa perbudakan di negeri Mesir. Ya, dan tiba saatnya Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baru kepada bangsa Israel, kepada seluruh bangsa Israel. Dan menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir lewat perintah Tuhan kepada Musa. Dan Tuhan sendiri yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk kemudian mendiami tanah perjanjian. Jadi bangsa Israel akan memasuki musim yang baru di tanah perjanjian. Nah, di dalam perjalanan tersebut Tuhan kembali memerintahkan Musa untuk menyuruh para pemimpin yang ada dari setiap suku bangsa Israel untuk mengintai tanah perjanjian. Karena mereka menjelang memasuki tanah perjanjian. Itu pun perintahnya datang dari Tuhan kepada Musa. Untuk Musa memerintahkan kepada 12 kepala suku Israel. Di Israel ada 12 suku. Dan dia meminta setiap kepala suku dari suku ini untuk bertugas mengintai tanah perjanjian. Ya, kalau saudara baca di Bilangan 13 ada semua nama-namanya, ke-12 kepala suku tersebut yang diperintahkan Musa untuk mengintai. Nah, tugas mereka ngapain? Mengintainya seperti apa? Nah, kita baca bersama-sama Bilangan 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Tanah juga bisa gemuk, kurus ya. Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu. Kalau sampai tertulis berarti penting. Ternyata untuk mengintai gak sesederhana itu gitu ya. Makanya Musa bilang tabahkanlah hatimu. Dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Musim panen maksudnya. Ya, jadi Musa juga meminta membawa sedikit dari hasil dari negeri itu. Itulah tugas yang diperintahkan kepada ke-12 kepala suku Israel untuk mengintai di tanah perjanjian. Ya.
Nah kemudian sudah 40 hari lamanya mereka bertugas mengintai selama 40 hari. Dan sudah selesai ya mereka mengintai dan mereka kembali lagi ke bangsa Israel dan bersiap untuk melaporkannya kepada bangsa Israel juga kepada pemimpin mereka. Kepada Musa dan Harun. Nah setelah mereka melaporkan hasil intaian mereka di tanah perjanjian selama 40 hari. Muncullah 3 respons dari 3 pihak bangsa Israel. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan inilah kita yang akan kita cermati bersama-sama. 3 respon apa lewat hasil laporan pengintaian ke-12 kepala suku Israel tersebut. Ya, mari kita cermati bersama-sama. Yang pertama, respon pertama adalah pihak pertama, kan ada 12 ya kepala suku. Ini respon dari 10 pengintai pertama dari 12 pengintai tersebut. Kita baca di Bilangan 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Apa yang mereka bawa, mereka perlihatkan. Inilah hasilnya. Ya, itu laporan mereka. Ke-10 pengintai ini menceritakan semua hal baik yang mereka lihat selama ada di tanah perjanjian. Dan sebetulnya mereka sudah memiliki positive thinking tentang apa yang mereka lihat. Sayangnya cerita mereka, laporan mereka nggak berhenti sampai di situ. Ya. Selanjutnya mereka bilang seperti ini. Ayat 28. Hanya ini memperlihatkan ada kontradiktif. Hanya, cuman, tapi, meskipun demikian, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Itu hasil laporan mereka selanjutnya. Dan apa yang disampaikan oleh mereka adalah fakta-fakta lain yang ada. Yang mereka anggap bisa jadi penghalang mereka masuk di tanah perjanjian. Seberapa sering kita mau masuk ke musim yang baru, kita lebih membesar-besarkan hal-hal yang negatif instead of hal-hal yang positif yang kita bisa alami. Karena itu yang mereka sampaikan kepada bangsa Israel. Lebih membesar-besarkan hal-hal yang negatif yang bisa terjadi di depan kita daripada hal-hal yang positif yang kita bisa alami dan kita lakukan. Yang justru bisa menurunkan iman dan pengharapan kita masuk ke dalam musim yang baru. Dan selain fakta-fakta itu, mereka juga takut. Ketakutan mereka seperti di ayat selanjutnya kita baca, ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Saya baca versi lain, kabar busuk itu sepertinya mereka juga sebetulnya berbohong. Ya, mereka juga exaggerate sesuatu yang mereka lihat, especially yang negatif. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Orang makan orang nih. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka lihat kita seperti belalang. Kita juga menganggap diri kita buat mereka seperti belalang. Seperti itu perkataan mereka. Kita gak mampulah menghadapi keadaan seperti itu. Biar dikata masuk ke musim yang baru juga gak bisa lah. Mustahil ngadepinnya, susah banget. Bukan hanya susah, gak bisa. Gak mungkin lawan mereka.
Siapa kita? Siapa kita mau ngadepin setiap mereka? Gak mungkin lah. Mulai bisnis baru. Gak mungkin. Udah jadi impian selama ini. Pengen dilakukan. Tapi begitu melihat perusahaan-perusahaan lain yang besar. Yang akan menjadi kompetitor kita. Gak usah lah. Ngapain mulai bisnis baru. Mulai bisnis baru juga pasti awal-awalnya rugi. Berapa lama kita bisa rugi? Gak tahu untungnya kapan. Bisnisnya mulainya kecil-kecilan. Belum lagi pendapatannya kagak jelas. Udahlah kerja kantoran aja. Jelas pendapatannya. Tiap bulan gajian. Ngapain lah repot punya anak. Ngerawat anak tinggi biayanya. Apa-apa tinggi, apalagi sekolah. Ya kan? Uang muka aja tinggi bayarannya. Uang sekolah tinggi, ngapain punya anak? Kita baru setahun, 2 tahun menikah. Duit dari mana? Ntar aja kalau udah 15 tahun nikah. Kalau dikasih sama Tuhan. Apa yang kita bayangkan, impikan untuk kita mau masuk ke dalam musim yang baru. Terhambat hanya karena kita bikin hal yang negatif. Lebih daripada hal-hal yang positif. Dan itulah respon pertama dari para ke-10 pengintai. Mereka lihat masalah. Takut. Menyebarkan ketakutan bahkan. Yang bisa jadi akhirnya mereka mau batal aja. Melanjutkan perjalanan mereka. Masuk ke tanah perjanjian. Masuk ke musim yang baru. Respon kedua dari pihak kedua. Datang dari umat Israel sendiri. Kita baca Bilangan 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Wow, mereka nangis hanya karena dengar laporan dari para pengintai. Mengeluarkan suara nyaring, lalu nangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu dan berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Itu yang mereka katakan. Mendingan mati aja di tanah Mesir. Istri anak kita mau ditawan. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Maksudnya ganti aja pemimpinnya deh. Pemimpin ini janji-janji mau masuk ke tanah perjanjian, kenyataannya seperti ini. Kita pulang aja, kita balik aja ke Mesir. Ini respon kedua dari umat Israel. Apa? Bersungut-sungut, ngeluh, menggerutu, dan melihat ke belakang. Umat Israel benar-benar gak percaya kepada Tuhan. Mereka gak percaya. Mereka hanya melihat ancaman-ancaman yang akan bisa terjadi. As if Tuhan gak akan sertai mereka. Padahal itu janji dari Tuhan untuk mereka masuk ke tanah perjanjian. Bahkan mereka kita baca tadi, mereka berani salahin Tuhan. Mereka salahkan Tuhan. Padahal Tuhanlah yang justru menjanjikan tanah perjanjian. Kalau Tuhan janjikan berarti Tuhan juga akan janji menyertai mereka. Tapi mereka gak percaya. Hati dan pikiran mereka penuh dengan keluhan, dengan sungutan, komplain. Mereka lupa kalau Tuhanlah yang membebaskan mereka dari Mesir. Dari masa perbudakan. Untuk memberikan mereka hidup yang baru. Bahkan akhirnya mau mengganti pemimpin mereka. Untuk meminta bawa kembali ke Mesir. Ke masa lalu. Padahal tanda perjanjian udah ada di depan mata mereka. Dan umat Israel malah membandingkan kondisi masa lalu di Mesir. Complaining, comparing. Karena complain dan comparing akan menurunkan nilai dari sesuatu. Kenapa mereka membandingkan dengan keadaan di Mesir? Karena mereka gak bisa melupakan apa yang di belakang. Ya mereka ada dalam perjalanan. Tapi mereka terus membawa baggage yang ada di dalam kehidupan mereka. Meskipun mau masuk ke tanah perjanjian. Musim yang baru. Mereka gak bisa melepaskan bagasi mereka yang terus mereka bawa.
dan gak berani melihat hal-hal yang jauh lebih baik yang ada di depan mereka yang bisa mereka alami. Jadi jangan terpaku sama masa lalu saudara. Lupakan. It's okay melihat ke belakang sekali-sekali iya. Ya, tapi jangan terpaku untuk selalu melihat ke belakang. Seperti kalau kita saudara bisa nyetir mobil. Ya, kalau kita nyetir 99% kita akan selalu lihat ke depan. Betul? Kita akan sekali-sekali ngelihat ke belakang lewat apa? Lihat spion kan? Kita nggak mungkin lihat ke belakang lewat spion terus kita lihat aja terus wah di belakang ada itu. Nggak mungkin karena kita akan terus ke depan jalannya. Sekali-sekali kita lihat ke belakang kalau lagi nyetir karena kalau kita mau pindah jalur mau belok ya supaya nggak membahayakan. Ya apa yang terjadi di masa lalu bisa jadi pembelajaran buat kita. Tapi apa yang terjadi di masa lalu gak bisa mengubah apa yang ada di depan kita. Even waktu kita mau masuk ke musim yang baru. Kita gak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa belajar dari masa lalu. Ibrani 12 ayat 1 bilang seperti ini. Marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita. Terutama dosa yang melilit kaki kita dengan erat dan merintangi jalan kita. Apalagi kalau yang diingat-ingat itu adalah dosa yang terjadi di belakang. Tanggalkan segala sesuatu yang memperlambat dan menghambat. Marilah kita berlari dengan sabar serta tekun dalam perlombaan yang disediakan oleh Allah di hadapan kita. Kita disuruh lari saudara. Lari. Tapi dengan sabar dan tekun. Berarti jenis lari maraton kali ya. Karena jalannya panjang. Lari, sabar dengan tekun di dalam perlombaan. Perlombaan siapa yang sediakan? Perlombaan yang disediakan oleh Allah di hadapan kita. Untuk setiap musim yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Lupakan apa yang di belakang yang gak bisa lagi mempengaruhi apa yang akan ada. Kita bisa dapati di depan kita. Baik kegagalan, apalagi kegagalan. Tapi termasuk juga keberhasilan saudara. Ya keberhasilan, kesuksesan harus kita rayakan. Tapi harus kita drop untuk kita kembali melangkah. Maju ke depan. Ya. Seseorang yang juara olahraga, cabang olahraga apapun. Atau sebuah tim yang juara. Ya, dia gak bisa masuk ke kejuaraan turnamen berikutnya. Bawa pialanya dan bilang, hey ini piala saya juara lagi. Enggak, dia akan setelah dia juara besoknya dia akan berlatih lagi dari nol. Dia akan berusaha lagi dari bawah. Harus ada perubahan lagi. Dia harus berusaha berlatih semakin keras karena lawan-lawannya akan semakin keras menghadapi dia. Sebagai juara bertahan, dia harus mulai dari nol lagi. Latihan lebih keras lagi. Dia gak bisa bawa pialanya terus bilang, gue pasti juara. No, tinggalkan itu di belakang. Melangkah ke depan. Dengan perubahan-perubahan yang dilakukan. Masuk ke musim yang baru. Yesaya 43 ayat 18 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Zaman-zaman yang baheula, gak usah diingat-ingat hal-hal yang dahulu. Zaman purbakala, jangan diingat. Meskipun nama keluarganya Purba, Pastor Rodko Purba. Istri saya namanya, famnya Purba. Tapi gak ada hubungannya ya. Yang purbakala, yang udah lewat, yang udah berlalu, udah aja berlalu. Gak usah diingat-ingat lagi. Ada bahkan kadang-kadang kita ingetin Tuhan. Atas kesalahan atau apapun, bahkan mungkin dosa. Itu loh Tuhan, 13 tahun lalu Tuhan ingat gak? Lah Tuhan udah lupa. Udah dihapus. Tuhan aja gak ingat-ingat lagi. Tapi kita sering membawa bagasi kita. Bagasi apa yang terjadi di masa lalu untuk masuk ke musim yang baru yang ada di depan kita. Lihat kata Tuhan, ayat 19. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Dengan kata lain dibilang, belum lihat nih. Lihat,
Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Itulah kelebihan Tuhan, kehebatan Tuhan. Untuk membuat sesuatu yang baru. Untuk selalu membuat yang baru. Dan itu sudah tumbuh. Belum lihat, cari tahu. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di padang gurun ada jalan, itu yang akan Tuhan buat. Di padang belantara Tuhan akan buat sungai-sungai. Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan sudah menyediakan yang baru di depan kita, bukan di belakang. Jadi jangan ingat-ingat lagi apa yang di belakang. Maju ke depan, menyambut musim yang baru. Itu respon kedua dari pihak kedua, itu umat Israel. Sekarang kita bisa lihat respon yang ketiga, respons di luar nalar. Respon yang sangat berbeda dari kedua respon sebelumnya, baik dari ke-10 pengintai dan umat Israel. Yaitu respon dari dua pengintai yang ada, yaitu Yosua dan Kaleb. Kan ada 12 ya, tadi 10 pengintai. Ini dua pengintai, Yosua dan Kaleb. Bilangan 13 ayat 30. Ini setelah laporan dari 10 pengintai pertama. Hal-hal yang negatif, kemudian mereka bicara seperti ini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, ini masih ngomongnya tenang ya, menenteramkan. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita maju, kita duduki negeri itu, pasti akan mengalahkannya. Nah setelah Yosua Kaleb ngomong seperti ini, si ke-10 pengintai masih timpalin lagi dengan hal-hal yang negatif yang mereka lihat. Yang pada akhirnya di bilangan 14 ayat 5, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Even Musa dan Harun pun sujud karena mendengar apa yang dikeluh kesahkan oleh umat Israel, oleh bangsa Israel. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Saya baca, kenapa mereka sampai mengoyakkan pakaiannya? Kalau ditulis, kalau berarti kan penting. Karena sebegitu sedihnya mereka melihat respon dari bangsa Israel. Termasuk Musa dan Harun. Mereka begitu sedihnya sampai mereka mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Itu kata Kaleb dan Yosua. Ke-10 pengintai dan umat Israel pesimis dan lihat ke belakang. Merasa lebih baik udahlah, meskipun kehidupan kita tersiksa di situ, mendingan di Mesir aja kayaknya. Ya. Dan meskipun Yosua dan Kaleb melihat hal yang sama, tapi mereka punya iman yang sangat berbeda. Dan mereka melihat itu sebagai sebuah kesempatan dan berkat yang akan mereka alami, mereka masuki di musim yang baru. Ketika mereka masuki tanah perjanjian itu. Jadi language, bahasa dari Yosua dan Kaleb beda dengan yang lain. Penuh dengan iman, auranya positif, percaya kepada Tuhan, yakin. Karena di ayat berikutnya dia bilang begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Udah masuk belum ke negerinya? Belum. Dia bilang ianya huruf besar. Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Udah mereka terima belum? Belum. Tapi dikatakan Ia akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan berontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Hal-hal yang negatif akan kita atasi. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Itulah respon dari Yosua dan Kaleb. Melihat kesempatan, menaikkan iman, tahu yakin bahwa Tuhan akan menyertai ketika mereka akan masuk ke dalam musim yang baru. Sehingga Yosua dan Kaleb sangat fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada kekuatan yang Tuhan akan berikan. Dan mereka mau melihat apa yang Tuhan lihat. Mereka mau melihat dari perspektifnya Tuhan sendiri yang membuat mereka berani menghadapi kenyataan di depan mereka.
Sering kita nggak bisa mengendalikan sekitar kita. Atau mengubah kondisi yang ada. Tapi kita bisa memilih respon kita. Karena yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb sama dengan yang dilihat oleh para pengintai lainnya. Tantangan yang dilihat sama juga. Tapi respons mereka berbeda. Do not focus on what you cannot control. Choose your response. Jangan fokus kepada apa yang tidak dapat kau kendalikan. Pilihlah responsmu. Tapi masih berlanjut. Ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Mau dilemparin sama batu. Yosua dan Kaleb. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Mereka masih juga nggak percaya. Bahkan saat kita siap mengubah respons dan sikap kita masuk ke musim yang baru, kadang-kadang atau sering tantangan-tantangan datang dari sekitar kita. Bisa jadi dari orang-orang sekeliling kita, bahkan mungkin jadi orang-orang yang terdekat dengan kita. Tapi percaya kepada Tuhan, ada alasan dan landasan yang utama untuk kita teguh merespons. Dengan menghapus ketakutan. Dengan menghapus ketakutan yang menghampiri dan ancaman-ancaman yang datang dari sekeliling kita. Bersedialah, bersiaplah masuk ke musim yang baru dan nikmati musim yang baru. Melayani Tuhan, masuk ke musim yang baru. Mungkin saudara selama ini udah melayani Tuhan. Masuk ke musim yang baru dengan attitude yang baru melayani Tuhan. Bisnisnya masih sama, miliki attitude yang baru di dalam menjalankan bisnis saudara. Atau saudara punya bisnis yang baru. Nikmati musim yang baru. Merawat, membesarkan anak-anak saudara. Miliki attitude yang berbeda sebagai parents untuk membesarkan mereka. Jadi seorang suami dan istri miliki attitude yang baru. Make sure. Momen tahun baru ini menjadi musim yang baru di dalam hubungan pernikahan saudara. Sebagai suami dan istri. Jadi date leader. Aduh, udah 2 tahun date membernya 3 orang terus. Ya terus kenapa? 3 orang juga jiwa lagi. Ya gak apa-apa, miliki attitude yang baru untuk memimpin mereka. 3 is fine. Dan berbagai musim kehidupan yang baru yang saudara bersiap memasuki. Masa pensiun, jadi empty nester, masuk ke musim yang saya mau hidup sehat, mau hidup lebih sehat. Sikap-sikap yang baru, respons yang baru untuk memasuki musim yang baru. Be expectant, be willing to change, be willing to adjust, explore new things, try new things, create new things. Untuk memasuki musim yang baru. Sampai kepada pertanyaan respons mana yang mau saudara pilih untuk masuk ke musim yang baru. Respons seperti 10 pengintai atau respons seperti umat Israel. Atau respons seperti Yosua dan Kaleb. Pilihan ada di tangan setiap kita masing-masing. Tanyakan kepada saudara masing-masing pertanyaan ini dan renungkan. Musim apa yang sekarang sedang saya masuki? Penyesuaian dan perubahan apa yang harus saya lakukan? Masuk ke musim yang baru. Apa konsekuensi-konsekuensi yang menanti di musim yang baru dan harus saya hadapi? Tanyakan pertanyaan ini kepada diri saudara. Renungkan, bahas bersama-sama di small group, di date. Saudara bahas bersama-sama. Keputusan kita merespon dengan benar akan menentukan apakah kita bisa menikmati musim yang baru. Dan berani melakukan perubahan-perubahan dengan konsekuensi-konsekuensi yang mengikutinya. Dan bersyukurlah kalau Tuhan menciptakan musim-musim yang berbeda. Ya, musim-musim yang baru yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita.
musim-musim yang berbeda untuk kita alami. Karena lewat hadirnya masa atau waktu yang baru. Ya, sebenarnya kan waktu kan bukan tahun baru aja, hari baru, minggu baru, bulan baru, tahun yang baru. Tuhan memberikan waktu yang baru, tahun yang baru. Tapi Tuhan juga berjanji menyediakan rahmat-Nya yang baru. Firman-Nya berkata, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu apa? Baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Rahmat-Nya baru. Kapan? Setiap pagi, setiap hari. Baru. Tuhan akan sediakan cara-cara yang baru. Tuhan akan sediakan kesempatan yang baru. Tuhan akan sediakan hikmat yang baru. Kemampuan yang baru, kesanggupan yang baru melalui rahmat-Nya. Setiap pagi yang akan Dia berikan kepada setiap kita. Setiap musim yang akan datang dalam kehidupan kita. Sambut setiap musim yang baru dengan keyakinan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan. Know your season and enjoy your new season. Amin. Kami bersyukur, berterima kasih kalau kami bisa menerima perkataan yang datang daripada Engkau. Bukan hanya sekedar menyegarkan, tapi juga bisa menguatkan hati, jiwa, roh kami. Untuk kami bersiap memasuki bukan saja tahun yang baru, tapi musim yang baru dalam setiap aspek kehidupan setiap kami. Hanyalah kemampuan dan kekuatan yang datang daripada surga menyanggupkan kami untuk kami bisa masuk kepada musim-musim yang baru di dalam berbagai sisi kehidupan setiap kami, Tuhan. Dan kami mau melihat hal-hal yang jauh lebih baik yang akan terjadi, yang kami bisa alami, yang kami bisa lakukan. Karena penyediaan itu pun datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan, ini kami. Ini kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih sudah mengikuti seri pengajaran firman Tuhan di JPCC. Bila saudara merasa terpanggil untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, kami mau undang saudara untuk menghampiri Tuhan secara pribadi dimanapun saudara berada dan tirukan doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penebusan-Mu di kayu salib. Aku mengakui dosaku, aku mau tinggalkan hidupku yang lama. Ampuni aku. Terima kasih Tuhan, sekarang aku jadi milik-Mu. Mulai sekarang Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Ubahkan aku semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Selamat untuk saudara yang baru saja memulai hidup baru di dalam Kristus. Buat saudara yang belum berjemaat di gereja manapun, kami mengundang saudara untuk bergabung di ibadah onsite kami dan juga menjadi bagian dari komunitas sel yang kami sebut dengan DATE, sehingga saudara dapat terus dikuatkan dan bertumbuh dalam iman bersama orang-orang percaya lainnya. Bila saudara ingin bertanya atau memerlukan pelayanan lebih lanjut, saudara dapat menghubungi kami melalui WhatsApp yang tertera di layar ini. Tuhan Yesus memberkati saudara selalu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.